Pada akhir dari bulan November ini, semua warga kerajaan tetap pertahankan ketekunanmu. Sebab menanti itu tidak mudah ya. Sabar menanti, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang berjanji itu tidak sembarangan. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dalam hal ini Tuhan melalui hambanya itu Samuel. Kita melihat apa yang terjadi pada Saul, bagaimana he lost his kingdom. Dia kehilangan kerajaan, sama seperti Adam. Adam bukan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kerajaan. Bahkan budaya kerajaan. Di dalam 1 Samuel 13 ada satu kisah di mana ketika tentara Filistin datang dengan masif sekali. Yaitu dikatakan 3.000 chariot, kereta perang. 6.000 pasukan berkuda dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka Israel ketakutan. Ada yang lari ke liang batu, ada yang lari kemana-mana dan terserak-serak. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti itu. Banyak gembala-gembala yang menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Mereka melihat ada jemaat yang pindah dan sebagainya. Itu membuat mereka ketakutan. Tetapi kita harus tahu pada perjanjian lama, urapan raja dengan urapan imam itu ataupun nabi berbeda. Dan Samuel menetapkan 7 days. Kita tahu Tuhan itu bekerja dengan pattern ya. Kita sedang ada hari ke-6. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Hari ke-6. Perhitungan tahun Ibrani 5786 tahun ini. Ya, kita memasuki tahun ke-7 di mana hari ke-7 itu adalah 1000 tahun Kristus memerintah di bumi ini. Sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saat itu dia mengambil keputusan yang bodoh. Sebab dikatakan dia menunggu 7 hari belum datang. Baru dia mempersembahkan korban yang dilarang bagi seorang imam. Jangan lupa, Raja Uzia itu terkena kusta ketika dia memperbarankan baik. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel berkata, bodoh sekali perbuatanmu. Sangat bodoh perbuatanmu itu. Sebab Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Murid-murid tanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan saat, Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak menantikan Tuhan, sudahlah jangan mereka-reka kapan Tuhan datang. Dia bilang tahun 2033, ada yang tetapi mari kita menantikan Tuhan dengan setia. Percaya janjinya, yang penting dia pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Sering kita dengar itu. Apa kita hidup seperti itu? Atau kita mau menolong Tuhan? Ketika melihat terserak-serak, dia jawab kepada Samuel. Sebab pikirku. Dia berkata, sebab aku melihat. Hati-hati. Iblis itu memanipulasi pikiran kita. Bagaimana Pak Arifin? Tidak usah ditunggu lagi. Dia punya anak dari wanita lain. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita setia menanti, kita cuma perlu ketekunan. Mari saudara, nanti terima perjamuan kudus ataupun saudara berdoa. Minta satu saja, hipomone, ketekunan, kegigihan. Menantikan janji Tuhan. Supaya tidak mengalami seperti yaitu Raja Saul. You lost your kingdom. Tuhan memberikan kepada yang lebih berkenan padanya. Bagaimana berkenan pada Tuhan? Baru-baru saya mendengar pernyataan Ibu Shirley Juanda. Saya tidak mencoba untuk mengerti, saya cuma mau percaya. Kalau saya mencoba mengerti, sudah hidup dengan panca indera, jangan hidup dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan kamu berkemenangan, maju tak gentar, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, diberkati, amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang besar untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan lebih lagi. Apapun yang terjadi, kita mau percaya, tetap percaya dan tetap percaya, sekalipun kita belum melihat. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, boleh saya ajak kita semua untuk berdiri? Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Engkau yang terbaik Tuhan.
Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kamu bawa hati kami, hidup kami Tuhan. Kamu mau tanggalkan semua beban kami Tuhan dan hanya berfokus pada Engkau saja. Karena kami tahu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mampu bekerja secara luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama-Mu saja. Pakai setiap kami, pakai pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Karena yang terbaik saja Tuhan kami siap berikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa ibadah pagi hari ini, kami membawa firman-Mu setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja. Dan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam dulu kanan kiri, katakan terima sukacita yang dari Tuhan. Sebab kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita memberikan pujian yang terbaik sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Katakan terima sukacita yang dari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Lebih keras katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Lebih keras lagi katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga
Amin. Kita mau katakan sebab bersama dengan Engkau Tuhan, kami berjalan dari kemenangan pada kemenangan Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan penuh dalam hidup kami. Karena sebab tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Yesus. Dengan iman seragam, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Panggil nama Tuhan Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa dan juga bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Karena tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Yes, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa dan juga bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab kami percaya dan tak akan ragu di hadapan-Mu. Sebab Engkau Yesus Raja satu-satunya dalam hidup kami. Hadapan Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, dalam Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus, lebih lagi sama-sama katakan selamanya. Yesus, ya. Sebab kami percaya Tuhan, biarlah pujian kami ini Tuhan tidak hanya di mulut saja, tapi ini merupakan pengakuan kami Tuhan, bahwa kami tak akan ragu, kami tak akan goyah Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami percaya bahkan dalam sepanjang hidup kami Tuhan, tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, sebab kami tahu Engkau ada bersama kami, bahwa firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami, bahwa dalam kelam Tuhan kami tidak akan ragu, bahkan di tengah badai hidup Tuhan kami tidak akan goyah,
Karena kami tahu siapa Tuhan kita. Karena kami tahu siapa Tuhan kami. Kami mau berserah penuh di hadapan-Mu. Yesus, Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Amin. Dalam kalah tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesatan Kau meliharaku. Karena sama-sama kami berserah padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, sebab Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kalah tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah,
keselamatan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau luangkan waktu kami sejenak berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Sumatera Tuhan. Kami percaya tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Semua rencanamu yang terbaik dalam hidup kami. Semua rencanamu itu Tuhan yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan apa yang ingin kau nyatakan untuk saudara-saudara kami Tuhan. Tapi satu hal Tuhan yang kami percaya, Engkau yang hibur hati-hati yang berduka Tuhan. Engkau pulihkan jiwa-jiwa yang kesakitan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sembuhkan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh maupun mental. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Yang terbaik akan Kau nyatakan Tuhan. Kami tahu Engkau bekerja dalam kehidupan saudara-saudara kami yang di Sumatera. Biar pemerintahan yang ada Tuhan boleh bergandeng tangan untuk memperbaiki infrastruktur, untuk mulai bekerja bergandeng tangan untuk kepentingan golongan Tuhan, bukan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi, tapi untuk kepentingan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang kuatkan teman-teman kami ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupannya Tuhan, dan Engkau akan selalu bekerja menyertai Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bukan Tuhan yang gagal. Satu hal Tuhan yang kami yakin dalam hidup kami Tuhan, bahwa memilih Engkau itu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Layakan kami, pakai kami Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada harapan. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan yang terbaik. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan kami Tuhan. Engkau yang kuatkan saudara-saudara kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sumber harapan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami tidak goyah, kami tidak ragu Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Di segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Kami memilih untuk serahkan Engkau Tuhan. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap benih seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Katakan kami memilih, ku memilih untuk senangkan-Mu. Yesus, ku memilih untuk tetap dekat. Sebab Engkau sumber harapan dalam hidup kami. Karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap
Biar Kau dapati hati kami ya Tuhan, selalu rindu untuk menyenangkan-Mu. Karena ini yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk tetap berada dalam hadirat-Mu. Dan kami rindu untuk terus berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang beracara di tengah-tengah kami, Kau yang memberi kami hikmat pengertian, kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh mengerti firman kebenaran-Mu itu. Dan biar firman itu yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk Bapak Ibu Gembala boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Di penghujung bulan November, sudah tanggal 30, sebentar lagi kita mulai mendengarkan kidung-kidung Natal. Mungkin mulai sibuk untuk menghias rumah dengan ornamen-ornamen Natal. Ya, di bulan November ini tema kita masih sama, maintaining perseverance spirit. Dan di minggu kelima ini saya masih dengan tema ini. Tapi sebentar saya mau mereview apa yang sudah kita pelajari selama 4 minggu ke belakang. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, di minggu pertama Pak Agus Budiono sudah mengingatkan kita bagaimana untuk finish well, untuk kita menanggalkan beban dan dosa dan dengan tekun berlari pada pertandingan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Minggu kedua Bu Dr. Krishna Wijaya sampaikan bagaimana bertahan dalam pencobaan, bahwa semua pencobaan itu biasa, nggak ada yang istimewa. Semua orang mengalami, dan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Minggu ketiga, Bapak Galuh, responmu menentukan bagaimana kita bisa bertahan dalam cobaan, yaitu senantiasa bersukacita, tetap sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kemudian minggu yang lalu Pak Gembala juga mengingatkan kita bahwa perubahan itu perlu untuk kita menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia yang baru. Kita menanggalkan pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran kedagingan, dan kita mengenakan pikiran Kristus. Dan di hari ini, pagi ini, firman Tuhan pagi ini saya beri judul perjumpaan di tengah tekanan, yang terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa realita kehidupan kita itu tidak lepas dari apa yang namanya masalah. Kalau saya tanya siapa di sini yang nggak punya masalah, saya pikir nggak ada yang angkat tangan ya. Apapun namanya, masalah, tekanan, penderitaan, cobaan, badai kehidupan, kita semua mengalami, pernah mengalami, sedang mengalami, atau nanti akan mengalami. Itu hanya masalah pilihan waktu. Tetapi yang menarik saudara, ternyata di dalam Alkitab mencatat ada pribadi-pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru di tengah setiap tekanan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kita lihat contohnya. Next. Ya, ada Musa. Kita mengingat perjumpaan Musa dengan Tuhan di kaki Gunung Horeb. Waktu itu Musa melihat ada semak yang menyala tapi tidak terbakar. Semak itu menyala tapi tidak dimakan api. Kapan Musa mengalami itu? Musa sedang dalam pelarian. Musa tadinya tinggal di istana Firaun,
Karena suatu permasalahan, dia membunuh orang Mesir dan dia harus melarikan diri. Karena kalau tidak, nyawanya yang terancam. Di tengah pelarian, dia ikut mertuanya, kegiatan sehari-hari mengembalakan kambing domba. Dan di tengah pergumulan kehidupannya itu, Tuhan datang menjumpai Musa. Yang kedua, Yakub. Perjumpaan yang dicatat oleh Alkitab dan sering dikotbahkan adalah saat Yakub bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Waktu itu Yakub sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Kita tahu background story-nya bahwa Yakub berselisih dengan saudaranya Esau. Dia melarikan diri, tinggal dengan pamannya Laban. Setelah sekian lama, Yakub kembali karena Tuhan berkata untuk Yakub kembali. Dan Yakub begitu ketakutan saat akan berjumpa dengan Esau. Karena Esau pernah berkata bahwa dia akan bunuh Yakub. Yakub ketakutan, Yakub takut dengan apa yang akan terjadi kalau dia berjumpa dengan Esau. Dan di tengah ketakutannya, Tuhan datang menjumpai Yakub. Sadrah, Mesah, Abednego. Kita tahu ceritanya. Waktu itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sangat tinggi. Dan Raja bertitah bahwa semua orang di kerajaannya harus sujud menyembah kepada patung tersebut. Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau, dia menolak. Sadrah, Mesah, Abednego mau tetap menyembah Allah yang dia kenal. Dan saat itu didengar oleh raja, apa yang dilakukan raja? Raja memerintahkan ketiganya dilempar ke dalam perapian api. Mereka tidak mendapatkan pertolongan, mereka benar-benar ditangkap oleh raja, dan mereka benar-benar dilemparkan ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Di tengah api ada sosok keempat yang dilemparkan ke dalam 3, tapi Raja Nebukadnezar melihat ada 4 sosok di dalam api tersebut. Dan raja sendiri berkata bahwa yang sosok keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tuhan sendiri yang menjumpai ketiganya saat berada di tengah api tersebut. Kemudian ini yang akan kita bahas pagi ini adalah Ayub. Kita mengerti cerita atau kisah tentang Ayub ini. Tapi yang sering kita salah pahami, kalau kita mengingat kitab Ayub, yang kita sering ingat adalah penderitaannya. Saat kita membaca kitab Ayub, yang kita lihat adalah bagaimana dia begitu menderita dan bagaimana dia begitu kesusahan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kitab Ayub adalah kitab tentang perjumpaan. Bagaimana di akhirnya Tuhan sendiri datang untuk menjumpai Ayub. Next. Jadi sebenarnya apa yang mau Tuhan nyatakan saat Tuhan datang menjumpai pribadi-pribadi tersebut saat berada di dalam tekanan? Apa yang mau Tuhan nyatakan saat Tuhan sendiri menjumpai Ayub? Kita akan belajar hal ini dari pembacaan di Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Next. Jadi yang pertama Tuhan nyatakan adalah kedaulatannya. Saat akhirnya Tuhan menjumpai Ayub, Tuhan bertanya kepada Ayub sejumlah pertanyaan. Antara lain di pasal 38 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ini adalah awal penciptaan. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang alfa, yang ada saat awalnya. Kemudian 38 ayat 12, Tuhan bertanya kepada Ayub, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Tuhan mau menunjukkan kepada Ayub bahwa peristiwa sehari-hari yang kita alami pun manusia nggak mengerti atau nggak mempunyai kuasa atas hal itu. Kemudian Tuhan juga bertanya, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang Belantik? Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah
Tuhan atas alam semesta. Kemudian 38 ayat 39, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda. Jadi Tuhan menunjukkan juga bahwa dia adalah Tuhan atas makhluk hidup. Jadi kesemuanya itu Tuhan mau menegaskan bahwa dia adalah Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas zaman, Tuhan atas segala makhluk hidup. Saat Tuhan datang kepada Ayub, yang pertama Tuhan lakukan adalah Tuhan mau menegaskan kedaulatannya. Jadi Tuhan gak datang kepada Ayub untuk memuaskan segala pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, sepanjang awal-awal kitab Ayub itu, Ayub selalu diliputi dengan banyak pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Apa salahku? Apa dosaku? Apa yang aku lakukan sehingga aku mengalami semua ini? Tapi Tuhan gak jawab Ayub. Tuhan gak datang untuk memuaskan keluh kesah Ayub. Tetapi Tuhan menegaskan, datang dengan menegaskan siapa dirinya. Dan ini membuat Ayub kemudian next. Dan ini adalah respon Ayub. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Akhirnya Ayub mengakui bahwa di balik semua yang tidak ia mengerti, ada Tuhan yang berdaulat. Ada Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Ada Tuhan yang berdaulat atas hari-hari kehidupan ini. Ada Tuhan yang berdaulat atas semua makhluk hidup. Apa artinya saat Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat? Next. Tuhan berdaulat berarti ia berkuasa atas segala sesuatu. Seperti yang tadi kita baca, Tuhan memegang kendali atas segala sesuatunya. Yang paling menakutkan saat kita mengalami masalah adalah kita kehilangan rasa kendali. Misalnya saat kita sakit yang biasa mungkin kaki kita kesleo, kita kehilangan kendali atas kaki kita. Kita kehilangan kendali atas tubuh kita. Saat mungkin kita mengalami permasalahan dalam pekerjaan, bisnis yang bangkrut misalnya, kita kehilangan kendali atas keuangan. Kita kehilangan kendali atas masa depan. Dan ini yang dirasakan oleh Ayub. Ayub kehilangan kendali atas segalanya. Mungkin Ayub masih mempunyai rumah, masih mempunyai tanah, tapi Ayub sudah nggak punya keturunan. Semua anaknya sudah mati. Ayub nggak punya keturunan untuk meneruskan namanya. Ayub nggak punya keturunan untuk mewariskan apa yang masih ada pada dirinya. Ayub kehilangan ternaknya. Ayub kehilangan semua orang pekerjanya. Ayub kehilangan kendali atas kehidupannya. Bahkan support dari istrinya pun sudah hilang. Ayub kehilangan masa depannya. Apa yang bisa diharapkan? Tubuhnya sudah hancur, tubuhnya sudah ditimpa berbagai sakit. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan adalah yang memegang kendali. Tuhan menegaskan kepada Ayub, Ayub bukan kau yang pegang kendali, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Jadi Tuhan berdaulat berarti ia berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Tuhan berdaulat juga berarti bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Kalau kita baca tadi di Ayub 42 ayat 2, bagian yang B, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana ini bukan sekedar rencana jangka pendek seperti saya berencana bikin rumah, atau saya berencana melakukan pekerjaan ini atau pekerjaan ini. Tapi rencana dalam ayat ini adalah rancangan ilahi yang Tuhan tetapkan dari awal sampai akhir kehidupan seorang manusia.
Dan ini berarti juga bahwa tidak ada penderitaan apapun, tidak ada masalah apapun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Kuasa iblis nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Masalah penderitaan kita nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kejahatan manusia, perbuatan manusia yang berbuat jahat kepada kita tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan kesalahan kita pun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kemudian selanjutnya, Tuhan berdaulat juga berarti bahwa kita harus setuju dengan keputusannya. Ini yang paling sulit. Saat kita berkata bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita, saat kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat, maka konsekuensinya adalah seorang raja itu punya otoritas yang mutlak. Raja itu bisa memutuskan segala sesuatunya tanpa perlu persetujuan dari pihak lain. Saat kita berkata bahwa Tuhan itu berdaulat, maka kita harus setuju dengan apapun keputusannya. Saat kita berkata bahwa Tuhan itu raja, maka keputusan raja atas kehidupan kita, meskipun tidak kita mengerti, kita harus setuju. Banyak orang berkata bahwa Tuhan berdaulat, tetapi saat doa-doanya gak kunjung dijawab, atau saat doa-doanya dijawab tidak sesuai dengan keinginannya, mereka kecewa. Pernah kita kecewa dengan jawaban Tuhan yang ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita berkata Tuhan berdaulat, tetapi ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kehidupan kita, kita berteriak, Tuhan nggak adil. Padahal percaya kedaulatan Tuhan, berarti kita mau nggak mau, kita harus setuju atas keputusan Tuhan atau Raja itu dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Raja kita, Tuhan kita, itu berdaulat dan Dia punya rencana yang indah atas kehidupan kita, dan rencana itu nggak pernah gagal. Mungkin Ayu berkata bahwa rencana Tuhan gagal karena ia mengalami semuanya itu, tapi nyatanya tidak. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang nggak sesuai dengan keinginan kita, yang nggak kita mengerti, kita bisa percaya bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kita tidak pernah gagal. Next, bagaimana kita bisa hidup mengakui kedaulatan Tuhan? Yang pertama, berhenti berusaha mengontrol hal yang memang bukan bagian kita. Apa yang bukan bagian kita? Bapak Ibu sadar bahwa sejak saat kita dilahirkan di dunia ini, itu pun kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa memilih kapan kita lahir, kita nggak bisa memilih di mana kita lahir, dan kita nggak bisa memilih keluarga kita. Kita nggak bisa memilih, saya mau dilahirkan di keluarga ini. Kita nggak bisa memilih, saya mau dilahirkan di pulau ini, dan sebagainya. Itu menunjukkan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Tapi kadang kita bertanya-tanya, wah Tuhan, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa Tuhan aku nggak dilahirkan di keluarga sana? Tuhan, kalau aku dilahirkan di keluarga itu kayaknya hidupku akan lebih enak. Tuhan, kalau aku dilahirkan tidak seperti ini, mungkin aku akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Itu kita berusaha mengontrol apa yang bukan kedaulatan kita. Itu sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Jadi ini biasanya anak-anak muda ini. Kalau yang sudah tua kan ya wis, apapun yang terjadi sudah seperti ini. Tapi
Saya harus akui, waktu masih muda pun saya pernah berpikiran seperti itu. Kenapa kok di keluarga ini? Kenapa bukan di keluarga itu? Kenapa bukan di sana? Kenapa bukan seperti ini? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Jawabannya adalah kita setuju dengan apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Dan kemudian kita mengingat kembali bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kedaulatan Tuhan mengajarkan untuk kita fokus kepada ketaatan. Yang penting kita taat akan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita lepaskan kontrol kehidupan kita, kendali kehidupan kita serahkan kepada Sang Raja. Yang kedua, apa yang Tuhan nyatakan pada Ayub saat Tuhan menjumpai Ayub di tengah tekanan yang dihadapi dalam kehidupannya. Ya. Tuhan menyatakan hikmatnya. Ada serangkaian pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada Ayub, apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Ada yang tahu jawaban dari semua pertanyaan ini? Saya pun nggak tahu. Dan Ayub pun nggak tahu. Tapi itu membuka mata Ayub bahwa di balik semua yang tidak dia mengerti, ada Tuhan yang mengerti akan segalanya. Ayub merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya nggak adil. Ayub menilai apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan logika moral. Logika moral adalah kalau seseorang melakukan kejahatan, dia akan dihukum. Dia mencuri, dihukum 3 bulan. Dia membunuh, dia akan dihukum 5 tahun. Kalau penderitaanku sebesar ini, apakah kesalahanku juga sebesar itu? Itu yang menjadi dasar pemikiran Ayub. Tapi saat Tuhan menegaskan bahwa hikmatnya di luar pemahaman manusia, Ayub mengerti bahwa apa yang dia pahami, apa yang menjadi paradigma pemikirannya, itu jauh tidak hikmat Tuhan jauh melebihi apa yang dapat dia pahami. Kemudian Ayub mengakuinya dengan merespon di ayat 3 dan 4. Next. Ayub 42 ayat 3, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayub menyadari bahwa pemahaman manusia terbatas dan hikmat Tuhan jauh melampaui pemahaman manusia. Next. Jadi apa penerapannya dalam kehidupan kita? Mari kita berhenti menilai kehidupan dari frame kecil. Apa itu frame kecil? Satu peristiwa, atau mungkin satu keadaan. Seperti Ayub. Ayub mengalami satu serangkaian peristiwa, dan Ayub kemudian menilai Tuhan berdasarkan satu rangkaian peristiwa yang dihadapi. Mungkin satu frame kecil dalam kehidupan kita, oh Tuhan, kenapa kok wajahku nggak tampan, misalnya seperti itu. Itu satu hal dalam kehidupan kita, satu potongan kecil dari hidup kita. Oh, harusnya kan kulitku nggak sehitam ini Tuhan. Dan kemudian kita menjadikan itu sebagai dasar untuk menilai. Oh, kalau misalnya si James, saya lihat James itu kulitnya putih, saya kulitnya kok nggak seperti James. Kemudian saya menilai dari satu potongan kecil itu bahwa oh berarti Tuhan gak adil. Jangan pernah menilai kehidupan ini dari satu potongan atau satu frame kecil. Dari satu peristiwa yang kita alami, mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami kegagalan dalam usaha, dan kemudian kita
menilai Tuhan berdasarkan peristiwa yang kita alami itu. Tapi kita tidak melihat keseluruhan atau gambaran dari seluruh kehidupan kita. Kita hanya bisa melihat yang kecil itu, tetapi Tuhan bisa melihat dari awal sampai akhirnya. Kemudian jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak peduli. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Ayub, Ayub merasa bahwa Tuhan itu nggak peduli dengan keluh kesahnya. Ayub merasa bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak mendengar, Tuhan itu tidak mau menemui dia. Dia seperti berkata bahwa Tuhan, aku mau datang, aku mau berperkara dengan Engkau. Itu sangat luar biasa. Jadi iman bukan memahami semuanya, melainkan mempercayai Dia yang memahami semuanya. Kita mungkin nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub, awalnya dia nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi saat kita nggak mengerti, kita bisa percaya kepada Dia yang memahami semuanya. Tuhan itu mengerti semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan nyatakan saat Tuhan menemui Ayub. Ini adalah puncak perjumpaan Tuhan dengan Ayub, bahwa Tuhan menyatakan pribadinya sendiri kepada Ayub. Yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan kepada Ayub adalah Tuhan sendiri datang untuk menjumpai Ayub. Dia menyatakan pribadinya kepada Ayub. Dan ini adalah perjumpaan yang sangat personal. Sampai Ayub berkata di ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Maaf. Kalau kita membaca kitab Ayub di awal-awal, diceritakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh. Tentunya dia mengerti akan hukum-hukum Tuhan. Kemudian diceritakan juga bahwa setiap kali anak-anaknya berpesta, keesokan harinya Ayub mempersembahkan korban bakaran. Ayub berpikir, seandainya anak-anakku melakukan dosa, maka aku akan mengadakan pendamaian. Jadi Ayub adalah orang yang mengerti akan hukum Tuhan. Ayub adalah orang yang mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Tetapi Ayub kemudian di ayat ini mengakui bahwa semuanya itu adalah dari kata orang. Sebelum Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah kata orang. Ayub mempelajari akan hukum Tuhan, itu dari kata orang. Dia belum mempunyai perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Tetapi setelah Ayub mengalami semuanya itu, Ayub berani berkata bahwa matanya sendiri sekarang memandang kepada Tuhan. Ayub mengalami Tuhan secara personal. Jadi Tuhan tidak memperbaiki apa yang pemahaman Ayub, tapi dia mau hubungan Ayub dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar melakukan hukum, peraturan, tetapi lebih kepada bersifat hubungan pribadi atau relasional. Jadi Ayub menggeser pemahaman Ayub, Tuhan menggeser pemahaman Ayub dari teologi kepada relasi. Tuhan mau mempunyai hubungan yang pribadi dengan Ayub. Next. Jadi, dan kemudian perjumpaan itu menghasilkan kerendahan hati dan pertobatan. Perlu ditegaskan bahwa pertobatan ini bukan berarti pertobatan secara moral, karena sesungguhnya memang Ayub tidak melakukan dosa atau kesalahan. Tetapi pertobatan ini adalah pertobatan dari cara pandang yang keliru Ayub akan Tuhan. Ayub menilai Tuhan tidak adil, Ayub menilai Tuhan itu nggak peduli. Ayub menilai bahwa dia sendirian, bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan dia.
Itulah yang kemudian Ayub akui, dan Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi penyesalan Ayub bukan penyesalan akan suatu dosa tertentu, tetapi penyesalan Ayub adalah penyesalan akan cara pandang yang keliru akan Tuhannya. Next. Apa penerapannya dalam kehidupan kita? Perjumpaan dengan Tuhan menolong kita menerima misteri ilahi. Misteri ilahi. Ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti dari kehidupan kita. Mungkin dari kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang kita nggak mengerti. Tapi kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita bisa memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Perjumpaan dengan Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tapi pasti mengubah hati. Tuhan ubah hatinya Ayub dulu sebelum dia mengubah situasinya. Next. Nah, kok ada gambar buku? Ya, saya mau bagikan kisah kehidupan saya. Jadi ini adalah buku dari Rick Warren, God's Answer to Life Difficult Question. Jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam kehidupan. Kenapa saya bagikan buku ini? Jadi saya terima buku ini dari seorang sahabat saya di tahun 2007. 18 tahun yang lalu seorang sahabat memberikan buku ini kepada saya. Kenapa buku ini begitu membekas dalam kehidupan saya atau begitu saya ingat? Karena pada waktu-waktu itu kehidupan saya mengalami suatu peristiwa yang sangat berat. Jadi di tahun 2007 saya memasuki usia pernikahan 1 tahun. 2006 saya menikah, 2007 saya dan almarhum istri saya, kami menantikan kelahiran anak kami yang pertama. Jadi 1 tahun menikah, kami menantikan kelahiran anak kami. Proses persalinan ternyata tidak berjalan dengan baik. Kemudian di tengah proses persalinan itu istri saya dipanggil Tuhan. Jadi mungkin waktu itu kami masih muda, teman saya ini juga masih muda. Dia melihat bagaimana saya saat itu bergumul. Dia kasih buku ini kepada saya. Karena memang waktu itu banyak pertanyaan dalam kepala saya. Yang terutama adalah pertanyaan kenapa, mengapa, kenapa Tuhan, apa mau Tuhan, seperti itu. Jadi waktu istri saya kemudian dipanggil Tuhan saat proses melahirkan, anak saya ternyata kesehatannya juga terganggu dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi satu sisi saya mempersiapkan pemakaman untuk istri saya, tapi di saat yang bersamaan rumah sakit juga berkali-kali menelpon saya. Ini anaknya bagaimana? Anaknya harus menjalani perawatan seperti ini. Anaknya harus, kenapa kok nggak ada yang menunggu? Bapak di mana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di satu sisi saya mempersiapkan pemakaman istri saya, tapi di sisi lain rumah sakit juga bertanya-tanya, ini kenapa, ada apa ini anak kecil kok nggak ada yang menunggu. Kemudian di hari kedua atau hari ketiga saya lupa, saya sedang menunggu menjenguk anak saya, ada di ruangan khusus. Dan waktu itu anak saya butuh ventilator. Di tahun itu di rumah sakit di Semarang hanya ada beberapa unit. Jadi
Tapi puji Tuhan waktu itu dapat ventilator. Saat saya sedang mengurus anak saya melihat anak saya terbaring, kemudian ada banyak selang-selang, ada banyak jarum yang menusuk tubuhnya. Maka ada suatu rema atau pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kalau anak ini bisa protes, mungkin dia akan protes. Oh, kenapa orang tuaku membiarkan aku mengalami semua ini? Kenapa aku nggak mendapatkan pelukan dari orang tuaku? Kenapa kok aku harus mengalami seperti ini? Karena anak kecil kan nggak tahu. Tapi saya sebagai orang tuanya tahu bahwa itu memang harus dilakukan. Jadi di sini waktu itu saya mendapat pewahyuan, mendapat pengertian dari Tuhan adalah, oh, mungkin itu juga perasaan saya kepada Tuhan. Saya seperti anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Saya seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa. Tetapi Tuhan adalah seperti orang tua yang tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Dan hal tersebut membuat saya bisa menerima apa yang kemudian terjadi atas kehidupan saya. Di hari ketiga, hari keempat, akhirnya anak saya pun dipanggil Tuhan untuk bersama-sama dengan alumni bisnis saya. Di situ saya banyak pertanyaan dalam kehidupan saya. Kenapa itu terjadi? Tapi sampai sekarang pertanyaan itu nggak pernah terjawab. Tapi yang Tuhan nyatakan adalah bahwa Dia mengerti. Bahwa Tuhan mengerti, jauh lebih mengerti dari apa yang dapat kita pahami. Hari-hari itu saya belajar bukan tentang iman yang memindahkan gunung, tapi saya belajar untuk setuju saat Tuhan memutuskan bahwa gunung itu enggak berpindah. Hari-hari itu begitu mengubah kehidupan saya. Sebelumnya saya berpikir secara legalistik. Oh, kalau aku melakukan sesuatu yang baik, oh Tuhan pasti berkenan. Kalau ada sesuatu yang enggak enak terjadi dalam kehidupan saya, oh berarti Tuhan sedang marah. Tetapi hari-hari itu pemahaman saya tentang Tuhan diubahkan. Bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan, kasih itu adalah sifat Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan sedang kerjakan itu adalah karena kebaikan atau kasih-Nya. Seperti saya mesti membiarkan anak saya dalam perawatan dengan segala hal-hal yang menyakitkan, jarum-jarum ditusuk. Itu pun datangnya karena dari kasih saya atas anak saya. Hal yang sama hari ini Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Saat kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang nggak kita mengerti, yang mungkin kita berkata, oh Tuhan ini jauh melebihi kekuatanku, tetapi kita bisa percaya. Yang pertama kita percaya kedaulatannya, yang kedua kita percaya akan hikmatnya, dan yang ketiga kita bisa percaya akan pribadinya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim RPC untuk ke atas, kita akan menaikkan satu pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini yang kami mau miliki dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang punya kedaulatan atas kehidupan kami. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal atas kehidupan kami. Kami percaya hikmat-Mu melebihi atas pemahaman kami. Dan kami percaya akan pribadi-Mu yang penuh kasih. Mari Roh Kudus terus kerjakan dan terus berbicara akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak, maaf.
Maaf kak permisi kak. Nah, kak bisa minta tolong. Jadi host Rock News untuk bulan ini kak. Oh, nggak bisa. Tolong kak. Ini kak. Nah ini mic-nya. Nah ini teksnya. Tolong dibaca aja kak. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GB Rocks Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut untuk Rock News minggu ini. Makasih ya kak, makasih kak. Kak, ayo ikut KM ya. Sorry. Yuk KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oh, KM. Mari kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi melalui Kingdom Training di hari Rabu setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GB Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan hubungi kontak person berikut ini. Aduh sih, siapa lagi ya sih? Iya, kelihatan sepi banget lagi ini tamannya. Makanya itu. Bentar sih. Lah ini ada orang yang tadi lagi sih. Ayo, terakhir buat terakhir. Kak, permisi kak. Tadi udah. Udah, ini terakhir kak. Tadi kan udah, enggak. Ini beneran kak, tolong ditutup Nah, sekarang kak, tadi tolong kak. Udah, ini langsung ambil aja kak. Ini ada mic sama HP-nya kak. Apalagi ini ngomongnya. Itu ada di teksnya kak. Ya, boleh. Sekian untuk Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Makasih kak. Shalom Bapak Ibu Saudara, minta waktunya sebentar saja untuk kami dari tim pembangunan mau menyampaikan sesuatu. Sebelumnya beberapa bulan terakhir ini dari tim pembangunan sedang melakukan garage sale. Jadi garage sale untuk bulan ini sudah selesai. Kenapa selama ini kita agak diem gitu ya. Nah, jadi karena memang ada beberapa barang yang ditabur Bapak Ibu Saudara itu bukan sulit dijual, tetapi ada yang mau tetapi harganya jauh lebih murah gitu ya. Jadi kami dari tim garage sale pada waktu ini selama beberapa waktu belakangan ini seolah-olah kayak kok nggak ada kabarnya nih garage sale gitu ya. Dan sampai akhirnya barang-barang yang terkumpul dan beberapa item barang yang sulit terjual itu sudah kami selesaikan, sudah terjual dengan hasil yang dengan penjualan yang menurut kami cari pembeli yang paling baik gitu ya di antara tawaran-tawaran yang masuk gitu. Jadi semua barang yang garage sale yang nilainya lebih besar sudah kami selesaikan, kami garage sale sudah menyelesaikan semuanya, tinggal beberapa barang-barang kecil yang tidak terlalu memenuhi tempat dan tidak terlalu bernilai tinggi gitu. Jadi masih ada beberapa barang garage sale yang tersisa. Untuk itu kami dari tim pembangunan menyelesaikan pekerjaan garage sale ini. Kami baik dari gembala, pengurus dan tim pembangunan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah terlibat menabur dan membantu menjual barang yang ada itu.
sampai akhirnya total keseluruhan yang terkumpul dananya adalah 20.272.000. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk setiap bagian yang Bapak Ibu Saudara ambil atas program Garage Sale ini. Terima kasih sekali lagi dari Gembala, pengurus, dan juga dari tim pembangunan mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Yes, diberkati pagi hari ini, amin. Amin. Sebenarnya mungkin khotbah pagi hari ini juga jawaban doa saya mungkin ya. Tapi satu hal yang saya tangkap dari khotbah pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita yakin dengan sepenuh hati kita adalah rencana Tuhan itu yang terbaik. Jangan meragukan Tuhan apapun kondisi kita, karena pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita alami Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, biar kita melihat dengan mata kita, dengan hati kita bahwa Tuhan itu sungguh yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita masuk dalam pengumuman minggu hari ini, pada minggu ini, saya menyambut buat jemaat yang baru pertama kali hadir. Adakah? Boleh angkat tangan di tempat saja. Ya, haleluya. Ada beberapa ibu bapak keluarga ini yang datang. Tadi dengar juga ini dari Papua ya Pak? Ya, dari Papua. Lalu yang di belakang itu dari Kalimantan. Welcome home. Kita ini keluarga di hadapan Tuhan. Senang rasanya melihat Bapak Ibu Saudara bergabung di ibadah kita minggu hari ini. Jika mungkin berdomisili di Semarang dan belum berjemaah di gereja manapun, kami akan dengan senang hati menyambut Bapak Ibu sekalian untuk mulai aktif di gereja kami dan datang kembali di ibadah minggu depan. Begitu. Lalu pengumuman berikutnya untuk minggu depan, Kingdom Celebration akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Roy Cahyadi di Minggu jam 9 pagi di tempat ini, yang akan disertai dengan Rocky Service di lantai bawah. Lalu ada kalau Roket akan bergabung karena akan ada perjamuan kudus. Gitu, kita siapkan hati, kita siapkan diri kita, jangan jemu-jemu untuk datang beribadah di hadapan Tuhan, karena Tuhan pasti akan disenangkan melalui kita yang datang ke tempat ini, amin. Ya, dan berikutnya untuk Christmas Celebration dengan tema Wonderful Counselor akan diadakan tanggal 25 Desember. Jadi tepat di tanggal 25-nya itu pukul 9 pagi. Jadi boleh diajak saudara-saudara, yuk main ke Semarang, kita beribadah sama-sama di tempat ini. Begitu ya. Jadi akan diadakan di hari Kamis 25 Desember pukul 9 pagi, yang akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya. Jadi juga kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan berikutnya untuk pengumuman persembahan masih dengan dua cara. Yang pertama melalui scan QRIS. Ini bisa di scan di depan atau di belakang, nanti juga ada bannernya. Dengan menyertakan kode unik 2 digit di belakang, yaitu 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan syukur atau umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Dan untuk yang mau memberikan secara mandiri, amplop juga bisa diambil di kotak putih yang ada di dekat pintu. Ada amplop persembahan yang nanti selesai ibadah bisa dimasukkan ke kotak yang telah disediakan. Begitu. Itu saja, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, boleh saya ajak kita semua kembali bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya. Tuhan Allah Bapa kami tahu Tuhan Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah sediakan dalam hidup kami ini Tuhan penyertaan, perlindungan, anugerah, berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Dan kami tahu penyertaan-Mu itu Tuhan nyata sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Bila sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan, kami percaya apa yang kami beri Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini.
boleh berguna bagi gereja-Mu Tuhan, boleh berguna bagi pelayanan kami Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami beri dengan ketaatan kami ini Tuhan, Engkau akan disenangkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan pada setiap kehidupan kami, karena kami tahu itu yang terbaik Tuhan. Kembali Tuhan, kami bawa persembahan kami hanya dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Di saat kami beribadah, kami boleh meninggikan nama-Mu, menyembah, mengagungkan Engkau. Dan kami juga boleh menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, dengar-dengaran kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami diberkati dengan kebenaran-Mu. Bapa, ajar kami mengerti di saat proses itu terjadi, saat-saat pencobaan itu kami alami. Maka di saat itu Tuhan, kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau itu semakin terbuka ya Bapa. Buat kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Oscar, Engkau berkati dalam rumah tangganya, berkati di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya, mendatangkan kebaikan buat hamba-Mu. Sebab Tuhan selalu beserta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua fasilitas yang Tuhan sudah berikan untuk kami dapat beribadah dengan baik pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Topang mereka selalu dengan tangan-Mu yang kuat. Berkati dengan kekuatan kesehatan yang selalu baru. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami arahkan hati kami kepadamu. Kami arahkan kedua tangan kami Tuhan kepadamu. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu ada atas kami semuanya. Dimanapun kami berada, keluar masuk kami diberkati Tuhan, dijagai, dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami. Tuhan memberkati keberadaan kami semuanya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami disertai, dilindungi Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Semua studi kami juga diberkati Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan kami diperbarui oleh Tuhan, diberkati. Segala kelemahan tubuh, segala bentuk sakit penyakit dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perbarui kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat terbaik dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami seterusnya bahkan sampai selamanya. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.